Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Portal Islami, tempat di mana kita menggali kisah penuh makna dari tokoh-tokoh Islam yang menginspirasi dunia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kepada Anda kisah ulama agung dari Nusantara yang jejak ilmunya terukir hingga ke Mekah dan Madinah. Beliau adalah Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani. Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani lahir pada tahun 1704 Masehi di kawasan Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Daerah Ulu pada masa itu merupakan wilayah yang padat dengan kehidupan religius dan pendidikan Islam. Sungai Musi membelah kota menjadi dua sisi, Ulu dan Ilir. Dan sisi Ulu dikenal sebagai pusat utama aktivitas ulama dan para penuntut ilmu. Dilahirkan dari pasangan yang saleh dan taat beragama, ayah beliau bernama Abdullah, seorang ulama yang berasal dari Arab Hadramaut yang bermigrasi ke Palembang dan menyatu dengan masyarakat Melayu. Sang ayah dikenal sebagai guru yang disegani, mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama kepada murid-murid di Langgar dan surau setempat. Sedangkan ibunya berasal dari kalangan bangsawan Palembang yang juga taat beragama. Perpaduan antara keturunan ulama dan darah bangsawan membuat Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani tumbuh dalam suasana yang religius dan penuh dengan adab. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu. Dalam usia yang sangat muda, beliau telah khatam membaca Al-Quran. Kesehariannya dihabiskan dengan belajar di bawah bimbingan ayahnya sendiri dan para guru tempatan. Ia belajar dasar-dasar ilmu tauhid, fikih, tafsir, akhlak, dan tasawuf. Suasana rumahnya ibarat madrasah, dan kehidupan keluarganya dibangun di atas semangat pendidikan dan ketakwaan. Di luar waktu belajar, Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani dikenal sebagai anak yang sopan, berakhlak, beradab, rendah hati, dan penuh rasa ingin tahu. Beliau tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional. Ia terbiasa duduk bersimpuh di depan guru, mendengarkan dengan khusyuk setiap pelajaran yang disampaikan. Sifat ini yang kelak membentuk karakternya sebagai ulama besar yang tawadu, dan pada masa mudanya, beliau sudah menunjukkan ketekunannya yang luar biasa. Ketika teman sebayanya bermain di tepian sungai, beliau lebih memilih membaca buku keilmuan agama, menyibukkan diri dengan membaca kitab-kitab kuning warisan para ulama sebelumnya. Dalam suasana kampung yang tenang dan religius, semangat beliau terus tumbuh. Palembang menjadi saksi tumbuhnya benih ilmu dan ketulusan yang akan berkembang menembus batas negeri. Masuk usia remaja Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani, ia berdiri di teras Langgar dan memandang ke arah barat ke tanah suci Makkah. Tahun demi tahun berlalu. Syekh Abdus Homad Al-Palimbani muda semakin meneguhkan tekadnya. Doa-doa tak henti ia panjatkan setiap malam. Dan dalam sujud panjangnya, dia memohon kepada Allah agar diberi jalan menuju Haramain. Ia meyakini bahwa menuntut ilmu adalah jihad, dan setiap langkah dalam pencariannya adalah bentuk cinta kepada agama Allah. Maka dengan restu dan doa dari orang tuanya, ia pun memulai perjalanan yang agung, meninggalkan Palembang yang dicintainya, dan menuju tanah suci yang dirindukannya. Perjalanan dari Nusantara ke Makkah pada masa itu bukanlah hal yang mudah. Tidak seperti zaman sekarang, yang bisa ditempuh dengan pesawat dalam hitungan jam. Beliau menyeberangi lautan menggunakan perahu layar, menempuh jalur-jalur panjang yang sangat melelahkan dari Palembang ke Aceh, kemudian menunggu kapal dagang ke Gujarat atau Hadramaut, dan dari sana meneruskan ke Jeddah. Dalam setiap pelayaran, beliau menghadapi badai, gelombang tinggi, dan keterbatasan bekal. Tapi tidak satupun rintangan yang menggoyahkan tekadnya. Setiap malam di atas geladak kapal, beliau memandang bintang-bintang sambil mengulang hafalan Al-Quran dan berselawat, menjadikan malam dan ombak serta badai sebagai guru yang terbaik. Setibanya di Tanah Suci, Syekh Abdus Homad Al-Palimbani langsung menyelami lautan ilmu yang selama ini ia dambakan. Ia belajar dari ulama-ulama besar yang menjadi rujukan umat Islam sedunia. Di Makkah, beliau berguru kepada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan dan ulama Haramain lainnya. Sementara di Madinah, beliau mendapat limpahan ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yaitu tokoh besar sufi yang mendirikan Tariqah Sammaniyah. Di tangan guru-guru inilah, Syekh Abdus Homad Al-Palimbani digembleng dalam berbagai disiplin keilmuan Islam. Tahun demi tahun berlalu.
Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani tidak hanya dikenal sebagai murid yang tekun, tetapi juga mulai menonjol sebagai seorang alim muda dari Palembang yang memiliki pemahaman mendalam, ketekunan yang luar biasa, serta akhlak yang menyejukkan. Ia dihormati di kalangan para syekh haramain dan juga disegani oleh para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari wilayah Nusantara seperti Aceh, Minangkabau, Johor, dan Bugis. Pergaulan ilmiahnya begitu luas, menjadikannya bagian dari jaringan ulama internasional pada zamannya. Para ulama Arab mengaguminya karena keluasan ilmu agama yang dimilikinya. Karena dia adalah ulama muda yang berprestasi serta kedalaman spiritualitasnya. Beliau tidak banyak bicara, kecuali dalam urusan membahas ilmu agama. Dan dalam setiap majelis, ia dikenal duduk dengan penuh tawadhu. Dalam diskusi ilmiah, pendapatnya ditunggu dan jawabannya menyejukkan. Di antara pelajar Nusantara, nama Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani mulai menjadi rujukan. Jika ada persoalan yang sulit dijawab, mereka akan menyodorkannya kepada beliau. Dan beliau menjawab dengan tenang, teliti, serta penuh rujukan dari kitab-kitab muktabar. Namun, di balik semua itu, beliau tak pernah lupa dari mana ia berasal. Palembang selalu hadir dalam doanya. Dalam setiap doa-doanya, ia memohon agar bisa pulang membawa ilmu yang bermanfaat dan diterima oleh masyarakat. Ia menyadari bahwa keberadaannya di Haramain bukan untuk tinggal selamanya, melainkan untuk menyempurnakan bekal dakwah, lalu kembali ke tanah air membawa cahaya ilmu dan kesadaran spiritual yang murni. Makkah dan Madinah telah membentuk kepribadian dan arah perjuangannya. Kedua kota suci itu bukan hanya tempat belajar, tetapi juga madrasah ruhani yang menyuburkan semangat dakwah, jihad ilmiah, dan pengabdian kepada umat. Ia mengerti, ilmu harus kembali kepada masyarakat, bukan tersimpan di ruang hafalan. Maka, setelah menyelesaikan berbagai pengkajian dan memperoleh ijazah dari guru-gurunya, beliau mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke kota asalnya, yaitu Palembang. Ia tidak pulang sebagai remaja yang penuh harap, seperti ketika ia berangkat dahulu. Kini ia kembali sebagai seorang ulama muda yang matang, syarat ilmu, dan penuh rasa tanggung jawab. Hatinya penuh kerinduan untuk membimbing umat yang telah lama menantikan penerang jalan dengan penuh haru. Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani meninggalkan Haramain. Perjalanannya pulang bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan hijrah dari fase belajar menuju ke fase perjuangan. Ia tidak membawa harta atau kemewahan dunia, tetapi membawa sesuatu yang jauh lebih mulia. Ilmu yang bersumber dari kitabullah, sunnah Rasul, dan warisan para ulama mukhlisin. Kepulangan beliau disambut hangat oleh masyarakat Palembang. Palembang mengenalnya sebagai putra daerah yang telah menorehkan prestasi di tanah suci. Namun, beliau tidak menginginkan kemegahan atau pujian, dan orang tuanya pun menyambut dengan bangga kedatangan anaknya. Tahun pun terus berlalu. Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani tidak mengenal lelah. Siang dan malam beliau isi dengan aktivitas dakwah dan pendidikan. Masjid, langgar, surau, dan balai-balai. Ilmu menjadi tempat beliau menyebarkan ajaran Islam yang murni, penuh kelembutan, namun berlandaskan pada dalil dan hikmah. Metode dakwah beliau begitu menyentuh hati. Ia tidak memaksakan, tapi membimbing dengan hikmah dan keteladanan. Keilmuannya yang luas menjadikannya sebagai rujukan utama di Palembang dan sekitarnya. Bukan hanya masyarakat awam yang datang menimba ilmu, tapi juga para bangsawan dan pemimpin daerah. Ia tidak memandang strata sosial dalam dakwahnya. Baginya semua manusia adalah hamba Allah yang berhak menerima cahaya ilmu. Ia mengajarkan tauhid yang lurus, membimbing umat agar menjauhi syirik dan tahayul, serta memperkuat akhlak dan ibadah umat agar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kesibukannya berdakwah, Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani juga mencurahkan waktunya untuk menulis. Tulisan-tulisannya lahir dari kedalaman ilmu yang ia peroleh selama belajar di Haramain. Salah satu karya terkenalnya adalah Syiar Al-Salikin ila Ibadat Rob Al-Alamin, sebuah kitab tasawuf yang menjadi rujukan penting dalam dunia keilmuan Islam di Nusantara. Kitab tersebut merupakan terjemahan dan penyesuaian dari karya besar Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, namun dengan sentuhan lokal yang bisa dipahami oleh masyarakat Melayu. Kitab ini tidak hanya membahas aspek lahir dari ibadah, tapi juga menyentuh dimensi batin
memperbaiki hati, dan membersihkan jiwa. Dalam setiap paragrafnya, beliau membimbing umat agar mengenal Allah dengan hati yang tulus, menjauhi riya, hasad, dan segala bentuk penyakit hati. Dakwah beliau adalah dakwah hati, bukan sekadar kata-kata. Maka tidak heran bila karya-karyanya dibaca hingga ke Patani, Kedah, Johor, bahkan sampai ke Brunei dan Kalimantan. Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani juga dikenal aktif berkorespondensi dengan para ulama dari berbagai daerah. Ia membangun jaringan keilmuan dengan para murid dan sahabat-sahabatnya yang tersebar di berbagai penjuru. Dalam surat-suratnya, beliau selalu menekankan pentingnya menegakkan ajaran Islam yang benar, menjauhi perpecahan, serta menghidupkan ilmu dan amal di tengah-tengah masyarakat. Kiprah beliau bahkan sampai ke lingkaran istana. Ia pernah diundang oleh Sultan Melayu untuk memberikan nasihat dan panduan keagamaan. Namun, beliau tetap menjaga sikap rendah hati dan tidak larut dalam gemerlap dunia. Tujuan beliau tetap satu, menghidupkan Islam dalam hati umat. Bahkan, saat mendapat tawaran jabatan tinggi di istana, beliau lebih memilih untuk tetap berada bersama rakyat, mengajar, dan berdakwah tanpa batas. Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani bukan hanya seorang ulama sufi yang mendalami ilmu tasawufnya, tetapi juga seorang pejuang yang memusuhi segala bentuk penjajahan dan penindasan terhadap umat Islam, khususnya di daerah Palembang. Semangat jihad beliau tidak hanya tertuang dalam kitab-kitabnya, tetapi juga dalam sikapnya yang tegas, sangat menentang kolonialisme Eropa yang mulai mencengkeram tanah Melayu dan Nusantara. Pada abad ke-18, gelombang penjajahan Belanda dan Inggris mulai menguasai berbagai wilayah di Asia Tenggara. Di Palembang, kekuatan kolonial Belanda perlahan-lahan menyusup ke dalam struktur pemerintahan dan ekonomi. Di utara, Kesultanan Melayu seperti Kedah, Trengganu, dan Patani mulai merasakan tekanan dari penjajah Inggris. Umat Islam berada dalam bayang-bayang kekuatan asing yang ingin memadamkan cahaya agama dan merampas kebebasan. Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani tidak tinggal diam. Meski beliau telah menetap dan berdakwah di semenanjung Melayu, hati beliau tetap menyatu dengan tanah airnya dan umat Islam di seluruh wilayah. Beliau mulai menulis karya-karya penting yang menyeru kepada jihad fisabilillah. Salah satunya adalah kitab Nasihat al-Muslimin wa Tazkirat al-Mu'minin fi Fadl al-Jihad fisabilillah. Sebuah seruan teologis dan spiritual kepada umat Islam untuk bangkit melawan penjajahan dengan semangat iman. Kitab ini tidak hanya menjadi rujukan keilmuan, tetapi juga menjadi bahan bakar perjuangan. Di dalamnya, Syekh Abdus Samad menyampaikan bahwa berjihad melawan penjajah bukan sekadar kewajiban politik, tetapi bagian dari iman. Beliau mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, dan pandangan para ulama klasik untuk menegaskan bahwa melawan penjajah yang menindas umat adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Lebih dari itu, beliau secara aktif mendorong para sultan dan pemimpin lokal untuk tidak tunduk kepada penjajah. Beberapa surat pribadi dan naskah lisan menyebutkan bahwa beliau berkorespondensi dengan para raja dan bangsawan Muslim di wilayah Melayu, khususnya di Kedah dan Patani, mendorong agar mereka bersatu dalam menghadapi kekuatan asing. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, terjadi berbagai konflik antara Belanda dan rakyat Palembang, serta antara Inggris dan wilayah Melayu Utara. Nama Syekh Abdus Samad disebut-sebut sebagai salah satu tokoh ruhani yang membangkitkan semangat jihad di tengah-tengah umat. Meski beliau tidak tercatat secara resmi sebagai komandan perang, gagasan-gagasan dan fatwa-fatwanya menjadi api yang mengobarkan semangat perjuangan. Beberapa peneliti bahkan berpendapat bahwa beliau gugur dalam pertempuran melawan penjajah Siam di Patani pada tahun 1789. Jika benar, maka beliau bukan hanya wafat sebagai ulama, tetapi juga sebagai syahid fisabilillah. Wafatnya bukan di atas ranjang, melainkan di medan jihad, sebagaimana menjadi impian para pejuang Islam sejati. Warisan Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani bukan hanya tercatat dalam kitab-kitab kuning atau lembaran sejarah, tapi hidup dalam semangat umat Islam yang tetap teguh dalam iman dan perjuangan. Beliau bukan sekadar ulama penulis, tapi juga seorang pejuang yang tidak ragu menghadapi kezaliman, bahkan hingga titik darah penghabisan. Tahun 1789 Masehi menjadi salah satu momen penting dalam hidup beliau. Saat itu, Patani, yaitu sebuah kerajaan Islam di wilayah selatan Semenanjung Melayu, sedang menghadapi serangan besar-besaran dari pasukan Siam. Perlu diketahui, pada masa itu Siam adalah kerajaan yang sangat berkuasa, yang wilayahnya
kini kita kenal sebagai Thailand modern. Kerajaan Siam tengah menjalankan ekspansi militer ke wilayah-wilayah Islam di selatan, termasuk Patani, Kelantan, dan Terengganu. Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan Islam yang dinilai bisa mengganggu dominasi politik mereka. Dalam situasi mencekam ini, Syekh Abdul Samad bin Abdullah Al-Palimbani memilih untuk tidak tinggal diam. Beliau menjadikan Patani sebagai tempat pengabdian terakhirnya. Di sana, beliau bukan hanya mengajar, tapi juga mengobarkan semangat jihad di kalangan umat. Beliau memimpin para ulama, pemuda, dan masyarakat untuk bangkit melawan penjajahan yang menindas keyakinan dan budaya Islam. Beliau dikenal membakar semangat para pejuang dengan kalimat yang menyentuh hati, bahwa mempertahankan agama adalah kewajiban, dan mati dalam membela agama adalah kemuliaan. Kalimat-kalimatnya bukan sekadar retorika, akan tetapi beliau turun langsung ke medan laga. Hingga akhirnya, di tengah pertempuran yang sengit, Syekh Abdul Samad bin Abdullah Al-Palimbani gugur sebagai syuhada di tanah Patani yang jauh dari tanah kelahirannya, yaitu Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Meninggalnya beliau di Patani menjadi bukti bahwa perjuangannya melampaui batas-batas geografis. Putra Palembang yang berjuang dan berdakwah di jalan Allah, beliau menjelajah dari Palembang ke Haramain, lalu ke Patani. Beliau tidak pernah menetap untuk kenyamanan pribadi. Hidupnya adalah rangkaian pengabdian yang terus bergerak mengikuti panggilan dakwah dan jihad. Kini, Patani memang termasuk dalam wilayah negara Thailand. Namun sejarah mencatat bahwa ia dahulu adalah negeri Islam yang merdeka, dengan peradaban yang maju, serta ulama yang dihormati. Warisan Syekh Abdul Samad bin Abdullah Al-Palimbani terus hidup. Di Palembang, majelis-majelis taklim masih menyebut namanya dengan penuh hormat. Di pesantren-pesantren, kitab-kitab karyanya seperti Syiarus Salikin dan Hidayatus Salikin masih menjadi rujukan utama dalam tasawuf. Bahkan di Malaysia dan Thailand Selatan, ajarannya tetap dipelajari sebagai warisan spiritual dan perjuangan yang tak lekang oleh zaman. Syekh Abdul Samad bin Abdullah Al-Palimbani bukan hanya dikenang sebagai ilmuwan atau ulama. Ia adalah simbol keberanian, simbol ketulusan, dan simbol pengorbanan demi Islam. Ia telah memberikan segalanya, ilmu, waktu, tenaga, bahkan nyawanya demi agama Allah dan umatnya. Meski raganya telah tiada, namun cahaya ilmu, Syekh Abdul Samad bin Abdullah Al-Palimbani tidak akan pernah padam. Warisan beliau melintasi zaman, mengalir dalam kehidupan umat Islam di Palembang, di Semenanjung Melayu, bahkan hingga ke Patani. Sebagai seorang ulama besar, Syekh Abdul Samad meninggalkan karya-karya tulis monumental. Dua yang paling masyhur adalah Syiarus Salikin dan Hidayatus Salikin. Keduanya adalah kitab tasawuf yang tidak hanya mendalam secara spiritual, tetapi juga mudah dipahami oleh umat awam. Beliau menulisnya dalam bahasa Melayu dengan huruf Jawi, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya kalangan pesantren. Kitab Syiarus Salikin merupakan adaptasi dan penjelasan atas karya-karya besar tasawuf, terutama dari Imam Al-Ghazali. Di dalamnya beliau mengajarkan tentang mujahadah, tazkiyah an-nafs, dan perjalanan ruhani menuju Allah. Kitab ini bukan hanya teori, tapi panduan hidup yang mengajak umat memperbaiki hati dan menata jiwa. Sementara Hidayatus Salikin merupakan ringkasan yang padat dan praktis. Di dalamnya dijelaskan tentang ibadah, adab, serta hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Kitab ini menjadi rujukan utama di berbagai pondok pesantren di Palembang, Malaysia, Brunei, dan Patani hingga hari ini. Namun warisan beliau tidak berhenti di lembaran kitab. Beliau mewariskan semangat dakwah yang hidup dan membara. Para muridnya tersebar ke berbagai penjuru, menyebarkan ilmu dan akhlak. Ia bukan hanya guru ilmu, tapi juga pembina ruhani dan penuntun masyarakat. Bahkan para ulama generasi setelahnya menjadikan beliau panutan. Di masa-masa sulit penjajahan, semangat jihad yang tertanam dalam ajarannya menjadi bahan bakar perjuangan. Bukan satu dua tokoh yang terinspirasi oleh keteguhan dan keberaniannya dalam melawan kebatilan. Nama Syekh Abdul Samad bin Abdullah Al-Palimbani pun terus dikenang dan dimuliakan. Di Palembang, namanya diabadikan dalam berbagai lembaga pendidikan dan kajian Islam. Di Malaysia dan Thailand Selatan, namanya disebut dalam khutbah, majelis ilmu, dan kajian tasawuf. Bahkan di kalangan ulama internasional,
Beliau diakui sebagai ulama besar dari dunia Melayu yang pengaruhnya melintasi batas wilayah dan zaman. Warisan beliau hidup dalam kitab, dalam lisan para guru, dan dalam hati setiap murid yang mencari cahaya Allah. Setiap huruf yang beliau tulis, setiap nasihat yang beliau sampaikan, menjadi bekal yang tak ternilai bagi umat ini. Syekh Abdus Samad bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah pelita zaman. Cahayanya masih menyala hingga hari ini, menuntun kita dalam gelap, membimbing kita di jalan Allah yang lurus. Demikianlah kisah perjuangan Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Palimbani, putra daerah Palembang, kebanggaan warga Wong Kito Galo. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus mencintai ilmu, membela kebenaran, dan menjaga warisan para ulama. Jika ada kekeliruan dalam narasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Portal Islami, menyebar cahaya menyentuh hati.